Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Hadis Tarbawi akan menyampaikan materi tentang hadis etika belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fira Ananda Putri, NIM 1907-138 sebagai moderator sekaligus pemateri keempat. Dan saya Desi Novita Anggarsari, NIM 1910710013 sebagai pemateri pertama. Dan saya Eliza Amizah, NIM 1910710011 sebagai pemateri kedua. Dan saya Elia Rosidah, NIM 1910710012 sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri pertama. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian etika belajar. Dari asal-usul kata etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Perkembangan etika studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dari kehidupan pada umumnya. Etika atau akhlak merupakan salah satu prosedur dalam mendirikan untuk menjalankan hubungan antara sesama manusia, harus dilandasi dengan akhlakul karimah. Dalam pengertian filsafat Islam, etika atau akhlak adalah salah satu hasil dari iman dan ibadah, bahwa iman dan ibadah manusia tidak sempurna, kecuali kalau timbul etika yang mulia dan muamalah yang baik terhadap Allah dan makhluknya. Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi pelajar dengan lingkungannya. Mempelajari dan memahami etika belajar sangat dianjurkan bagi para murid sebelum mereka mulai mempelajari ilmu itu sendiri. Dalam Islam, secara rasional, semua ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui belajar. Maka belajar adalah key term, istilah kunci yang paling vital dalam usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. Kemampuan untuk belajar merupakan sebuah karunia Allah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Selanjutnya, dalam menerangkan konsep belajar, Imam Al-Ghazali menawarkan beberapa etika murid yang terbagi menjadi dua hal, yaitu etika murid terhadap dirinya sendiri dan etika murid terhadap gurunya. Bagi murid atau pelajar, ada berbagai etika dan tugas-tugas siswa yang harus dipenuhi menurut Imam Al-Ghazali. Di antaranya sebagai berikut. Tugas yang pertama, mengutamakan kesucian jiwa dari akhlak yang tercela, karena ilmu pengetahuan itu adalah kebaktian hati, salat batin, dan pendekatan jiwa kepada Allah SWT. Tugas yang kedua, yaitu hendaknya seorang murid mengurangi kesibukan dunianya, hijrah dari negerinya, sehingga hatinya hanya terfokus untuk ilmu semata-mata Allah SWT, dan tidak menjadikan dalam dirinya seorang dua hati dalam satu rongga. Seorang murid mengurangi kesibukan dunianya, maksudnya bukan berarti harus memisahkan diri dari semua hal yang bersifat dunia, tapi seperti keluarga, kerabat dekat, ataupun merantau keluar wilayah. Tapi maksudnya tidak memiliki faedah seperti menghabiskan waktu untuk kesenangan dunia. Dan murid harus memfokuskan dirinya dalam menuntut ilmu pendiri dan bersungguh-sungguh dalam memperdalam suatu ilmu. Konsep ini sangat relevan pada konsep pendidikan sekarang ini, karena memang dalam konteks pendidikan masa sekarang belum ditemukan anjuran bahwa seorang murid yang sedang menuntut ilmu harus menyedikitkan hubungan-hubungan dengan kesibukan dan menjauhkan diri dari keluarga dan tanah air. Tetapi seorang murid yang sedang belajar memang dianjurkan untuk konsentrasi penuh dengan kegiatan belajarnya, sabar dan penuh kesungguhan untuk meraih cita-cita, namun tidak dilarang untuk tetap dekat dengan keluarga dan tanah air. Tugas yang ketiga yaitu seorang murid jangan bersifat angkuh dengan ilmunya dan jangan menentang gurunya, tetapi menyerah seluruhnya kepada guru dengan keyakinan kepadanya. Segala nasihat sebagai
penyakit yang bodoh, yakni kepada dokter yang ahli berpengalaman. Tugas yang keempat, yaitu seorang pelajar pada tingkat permulaan hendaknya menjaga diri dari mendengarkan perdebatan orang tentang ilmu pengetahuan. Sama saja yang dipelajarinya itu ilmu keduniaan atau ilmu keakhiratan. Karena yang demikian itu melakukan pikirannya, mengherankan hatinya, melemahkan pendapatnya, dan membawanya kepada berputus asa dari pengetahuan dan mendalaminya. Tugas yang kelima, yaitu seorang pelajar tidak meninggalkan suatu mata pelajaran dari ilmu pengetahuan yang baik dan tidak suatu macam pun dari berbagai macamnya. Tugas yang keenam, yaitu seorang pelajar itu tidak memasuki suatu bidang dalam ilmu pengetahuan dengan serentak, tetapi memelihara tertib dan memulainya dengan yang lebih penting. Tugas yang ketujuh, yaitu bahwa tidak menjatuhkan dirinya ke dalam suatu bidang ilmu pengetahuan sebelum menyampaikan bidang yang sebenarnya, karena ilmu pengetahuan itu tersusun dengan tertib. Tugas yang kedelapan, yaitu tugas yang ke-8, ke-9, dan ke-10, yaitu seorang murid hendaknya mengetahui kedudukan dan kemanfaatan ilmu. Hendaknya seorang murid memahami kemuliaan dan pemanfaatan ilmu serta kekuatan dan kepercayaan dalilnya. Selanjutnya mengenai hadis-hadis tentang etika belajar. Yang pertama, ikhlas dalam belajar mengajar. Ikhlas di sini mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi an Ibnu Sirin an Hadiqah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tu'allamul ilma litubahu bihil ulama aw litumaru bihis sufaha aw litasrifu aujuhun nasu ilaikum faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Rawahu Ibnu Majah, yang artinya dari Ibnu Sirin dari Hudzaifah berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, janganlah kalian belajar ilmu untuk membanggakannya kepada ulama, memamerkannya kepada orang bodoh, dan memalingkan perhatian orang banyak kepadamu. Barang siapa yang berbuat demikian, maka neraka tempatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, ada hadis yang berbunyi, fala tahayyaru bihil majalisu faman la ta'lamul ilma litabahu bihil ulama wa ma litamaru bihis sufaha fa'ala dzalika finnar. Yang artinya, janganlah kalian mempelajari ilmu untuk menandingi para ulama, dan jangan untuk mendebat orang-orang bodoh, dan jangan bertujuan untuk bias menguasai pertemuan dan majelis-majelis. Barang siapa yang berbuat seperti itu, maka neraka baginya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Seorang penuntut ilmu hendaknya memasang niat yang ikhlas dan juga harus memurnikan niatnya dalam menuntut ilmu semata-mata hanya karena Allah, bukan untuk menyombongkan keilmuannya. Yang kedua, sabar dalam belajar mengajar, tidak boleh bersikap keras atau kasar. Yang berbunyi, alimu wala ta'annafu fa innal mu'allama khairun minal mu'annaf. Yang artinya, ajarkanlah ilmu dan janganlah kalian bersikap keras, karena sesungguhnya mengajar ilmu lebih baik dari orang yang bersifat keras. Hadis riwayat Al-Haris, At-Tayalisi, dan Al-Baihaqi. Hadis tersebut mengajarkan kepada murid dan guru untuk bersabar dalam belajar maupun mengajar. Hadis ini juga mengajarkan agar tidak menggunakan sikap yang keras dalam mengajarkan suatu ilmu. Hadis yang ketiga adalah hadis bersikap adil, yang berbunyi an Ali radhiyallahu anhu qala kana yu'ti kulla julsailihi binaswibihi la yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan kepada setiap orang yang hadir di hadapan beliau hak-hak mereka secara adil, sehingga di antara mereka tidak ada yang merasa paling diistimewakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tersebut menjelaskan bersikap adil tentu saja sangat penting dalam hal apapun, termasuk dalam etika belajar dan mengajar. Guru yang mengajar harus bersikap adil terhadap murid-muridnya, terhadap murid yang diajarkannya, agar tidak ada yang merasa dikecualikan dalam kelasnya. Saya akan menjelaskan penerapan etika belajar dalam kehidupan sehari-hari. Etika dalam kegiatan belajar merupakan poin yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh setiap murid dalam menuntut ilmu, dimanapun tempatnya. Penerapan etika dalam belajar yang pertama, niat dikala belajar. Murid dalam mencari ilmu, pertama yang harus dilakukan adalah mensucikan hati dan meluruskan niat, serta dengan niat mencari ridho Allah, mencari keselamatan di akhirat, menghilangkan kebodohan, dan meluhurkan agama Islam. Tidak boleh diniati untuk mencari pangkat dan lain sebagainya. Yang kedua, memilih ilmu, guru, dan teman, serta ketahanan dalam belajar. Sesuai dengan etika yang ada para murid, hendaklah memilih yang tekun, bertabiat jujur, serta mudah memahami masalah, menyingkiri orang pemalas, penganggur, banyak bicara, suka mengacau, dan gemar memfitnah. Ketika memilih teman, haruslah mengetahui perilakunya, dan waktu bergaul, haruslah bergaul dengan cara yang baik, ramah, dan sopan. Apabila berkumpul dengan teman di mana saja, haruslah menjauhi dari permusuhan, mencaci maki, dan bantah-bantahan yang tidak ada gunanya. Yang ketiga, menghormati ilmu dan ulama atau guru. Memuliakan guru harus dilakukan terus-menerus seumur hidup oleh murid dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, maupun pribadi. Yang keempat, berdoa sebelum memulai belajar. Selain saat belajar, murid juga harus berdoa sebelum memulai berbagai kegiatan. Tujuannya untuk meminta keselamatan, kelancaran, dan ketenangan saat belajar. Dengan berdoa, belajar jadi lebih tenang dan pikiran kita lebih fokus kepada materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang kelima, ketekunan, kontinuitas, dan cita-cita luhur. Giat dalam hal ini diartikan sebagai kegigihan dan keuletan para murid program religi menghadapi problem yang ada dalam proses belajar. Jihad yang dilakukan oleh murid dalam mencari ilmu. Di dalam Islam dikenal kata jihad yang berarti sungguh-sungguh. Apabila kata jihad ini dikaitkan dengan kata hirsin, maka keduanya mempunyai persamaan, yaitu dalam hal mengontrol hawa nafsu yang ada dalam diri tiap manusia. Giat dalam belajar berarti selalu berusaha untuk terus-menerus menekuni pelajaran dan melawan hawa nafsu yang ada dalam diri yang selalu menginginkan untuk berhenti dalam berusaha atau belajar. Sedangkan jihad mempunyai pengertian untuk selalu melawan hawa nafsu yang ada dalam diri tiap manusia. Yang keenam, tawakal kepada Allah. Dalam mencari ilmu dan belajar, seorang murid harus bersabar dalam menghadapi segala kesulitan, maka akan mendapat kelezatan ilmu yang melebihi segala kelezatan yang ada di dunia. Hal ini terbukti dengan ucapan Muhammad Ibnul Hasan setelah tidak tidur bermalam-malam, lalu terpecahkan segala kesulitan yang dihadapinya sebagai berikut. Di manakah letak kelezatan putra-putra raja bila dibandingkan dengan kelezatan yang saya alami ini? Para murid dalam belajar tidak boleh terlena dengan segala apapun selain ilmu pengetahuan dan tidak berpaling dari fik. Muhammad berkata, sesungguhnya perbuatan seperti ini adalah dilakukan sejak masih di buayan hingga masuk liang kubur. Barang siapa meninggalkan ilmu, sesaat saja akan habislah zaman hidupnya. Yang ketujuh, wara' atau menjaga diri dari yang haram dan subhat pada masa belajar. Dalam tradisi sufi, yang disebut wara' adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas atau belum jelas hukumnya atau subhat. Hal ini berlaku pada segala hal atau aktivitas kehidupan manusia, baik yang berupa benda maupun perilaku, seperti makanan, minuman, pakaian, pembicaraan, perjalanan, duduk, berdiri, bersantai, dan bekerja, atau lain-lain. Di samping meninggalkan
segala sesuatu yang belum jelas hukumnya. Dalam tradisi warok juga berarti meninggalkan segala hal yang berlebihan, baik berwujud benda maupun perilaku. Lebih dari itu juga meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat atau tidak jelas manfaatnya, disebut warok dalam dunia sufi. Sesuai dengan pendapat ulama tersebut, dalam program religi ditekankan agar mereka terjaga dari perilaku subhat, mulai dari makanan yang dikonsumsi setiap hari dan meninggalkan perilaku yang tidak berguna. Perilaku ini kita terapkan agar para siswa terlatih dan terbiasa dengan perilaku waroi. Dari perilaku yang ada, seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adam memberikan penjelasan bahwa warok berarti meninggalkan segala sesuatu yang meragukan, segala sesuatu yang tidak berarti, dan apapun yang berlebihan. Selaras dengan penjelasan tersebut, Ishaq mengatakan warok dalam kehidupan lebih sulit daripada menjauhi emas dan perak. Serta zuhud dari kekuasaan lebih sulit dibandingkan dengan menyerahkan emas dan perak, karena Anda siap mengorbankan emas dan perak demi kekuasaan. Sehingga Abu Sulaiman mengatakan bahwa warok adalah titik tolak zuhud, sebagaimana sikap puas terhadap yang ada adalah bagian dari ridho. Dalam wiroi yang diajarkan kepada murid, para murid banyak mengakui bahwa mereka akhirnya mengerti sejatinya menjaga dari perbuatan subhat. Mereka menyebutkan selama 2 tahun merasakan ada perbedaan dalam diri mereka dengan kegigihan para guru yang terus membimbing. Akhirnya mereka bisa merasakan manfaat dari menjaga wiroi. Salah satu yang kami rasakan adalah kami lebih cepat dalam menghafal pelajaran, memahami pelajaran, dan di akhir nilai kami semakin bagus. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.